Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, silakan nak. Silakan duduk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ada yang bisa ibu bantu? Itu Bu, saya sering ganggu orang sebenarnya Bu sebelumnya. Tapi saya merasa dihantui setelah itu Bu. Oke, sebelumnya itu anak ibu datang ke sini untuk apa gitu? Supaya ada jalan solusi Bu. Soalnya saya merasa dihantui terus akhir-akhir ini Bu karena perbuatan saya sebelumnya. Oh gitu. Sebelumnya itu, ini nama anak siapa? Alicia Bu. Alicia, kelas 11 F6 ya. Iya. Oke, ibu ada waktu untuk konseling perorangan 45 menit ya. Sebelumnya itu, nah ibu udah pernah melakukan konseling perorangan? Belum Bu. Belum. Ini baru pertama kali. Oh gitu Alicia. Oke. Sebelum kita lanjut ya nak, di dalam konseling perorangan ini antara Alicia dengan ibu, Alicia sebagai klien, ibu sebagai konselor, di mana nantinya membahas mengenai hal yang mengganjal dalam pikiran Alicia. Apalagi Alicia udah bilang pengen memperbaiki perilaku Alicia ya. Iya. Terus tujuannya yang berikutnya ialah untuk memandirikan Alicia supaya Alicia lebih mandiri dalam mengatasi problem yang ada dalam dirinya. Dan di dalam konseling perorangan ini ada yang namanya yang pertama azas kerahasiaan. Seluruh yang Alicia sampaikan nanti itu akan ibu rahasiakan. Cuman kita bertiga yang tahu, Alicia, ibu, dan Allah ya nak. Terus di dalam azas kerahasiaan itu ada namanya azas keterbukaan. Terbukalah apa yang ingin Alicia sampaikan sama ibu. Supaya hal yang mengganjal dalam pikiran Alicia itu keluar semuanya dalam ucapan. Terus bisa mengambil sisi positifnya. Dan bisa belajar dari yang namanya hal yang mengalami hal yang buruk sebelumnya itu, jadi hal yang positif yang diambil dalam konseling nanti ya. Iya Bu. Selanjutnya yaitu azas kesukarelaan. Jadi Alicia datang ke sini kan apa namanya itu enggak ada paksaan ya. Enggak Bu. Emang datang dengan nama itu hati ya. Oke. Terus yang terakhir azas kegiatan, di mana nanti kita akan melaksanakan kegiatan layanan konseling perorangan secara mendalam antara Alicia dengan ibu. Nah, sampai di sini Alicia udah paham apa itu konseling perorangan, nak? Sudah Bu. Oke, kalau udah paham apa itu, nak? Pemahaman Alicia? Konseling perorangan itu konseling yang dilakukan antara ibu dengan Alicia. Jadi yang tahu itu cuma 3, yaitu ibu, Alicia, dan Tuhan. Jadi di dalam konseling perorangan ini itu semuanya keterbukaan aja Bu, nggak usah dirahasiakan karena itu udah dirahasiakan antara ibu dan Alicia aja. Oke. Terus harus dilakukan apa namanya kegiatan yang dilakukannya itu terbuka gitulah Bu intinya. Oke, berarti udah paham ya Alicia ya. Ya. Baik, hari ini hal apa yang mau Alicia sampaikan sama ibu? Jadi gini Bu, Alicia kan udah pernah pacaran Bu waktu SMP. Pacaran selama 3 tahun sama orang tersebut. Tapi nggak disangka-sangka pas di SMA ini juga ketemu lagi sama dia. Tapi kami belum putus Bu. Tapi karena udah beda sekolah, dia tuh Alicia nggak tahu lagi kegiatannya apa. Terus pas sudah sampai di SMA ini juga ketemu dia lagi, dia malah sama yang lain Bu, tanpa bilang-bilang ke Alicia. Dia masih berhubungan tapi dia masih berhubungan juga sama orang itu Bu. Terus Alicia sakit hati, terus Alicia cari-cari kan kenalan orang itu yang nggak suka sama si cewek ini. Alicia hasut-hasut lah mereka Bu, sampai yang nggak disangka-sangka itu Bu, cewek itu malah dibulinya tuh parah banget Bu, sampai main fisik. Itu menghantui Alicia banget Bu. Oke, yang pertama dulu yang Bu tangkap ya, Alicia pacaran. Iya. Oke, pacaran sama yang si doi. Oke, walaupun beda sekolah ya. Iya.
Terus yang kedua, yang dibully ini siapa? Cewek yang deket sama cowok itu, Bu, yang saat ini. Terus Alicianya? Nggak tahu, dijadiin mungkin simpenan, nggak tahu juga, Bu. Mungkin Oh, astagfirullahaladzim. Oke, berarti ada dua pembahasan kita ya. Yang pertama tentang pacaran, yang kedua tentang pembulian, istilahnya dalam kategori etika, attitude, tata krama, dan sikap gitu ya. Oke, dari dua ini kita bahas dulu. Yang pertama yang mau dibahas yang mana dulu? Yang pacaran atau yang bully dulu? yang pacaran Atau barengan aja? barengan boleh, Bu. Oke. Nah, Ibu nanya ini sama Alicia. Apa sih pacaran itu menurut Alicia? Ya, pacaran itu sebuah hubungan yang istimewa antara cewek sama cowok itu, Bu, di kalangan masyarakat, di kalangan remaja seusia Alicia ini. Jadi Alicia ikut-ikutan cari juga. Oke. Ya, Karena ikut-ikutan ya. Iya. Sebenarnya di hati gimana? di hati sebenarnya nggak terlalu pengen, Bu, cuman teman ini jodoh-jodohin terus, jadinya kami jadian. Oke, gini ya Alicia. Kalau pacaran itu antara dua pasangan yang berbeda. Itu pacaran kalau dalam Islami yaitu selepas nikah. Kalau Alicia seusia masih remaja ini pacaran itu mustahil, nah. Ya, nggak boleh. Ya. Sebab apa? Pertama, orang tua Alicia itu tanggung jawabnya besar kepada Alicia. Orang tua tahu Alicia pacaran? Enggak, Bu, sembunyi juga. Itu kan yang dosanya siapa itu yang akan kena Ayah. pacaran? Anda tahu Alicia kan? Terus yang kedua, sehat nggak pacarannya selama ini 3 tahun itu? Sehat, Bu, cuman paling jauh itu masih pegangan tangan aja, Bu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, nak. Itu haram dalam hukum Islam. Soalnya kan di Sekarang Ibu nanya, Alicia agamanya apa? Islam, Bu. Islam. Oke. Kalau Islam boleh nggak pacaran di usia Alicia? Enggak. Nah, kenapa Alicia pacaran sembunyi-sembunyi? Itu, Bu, Karena coba-cobaan. Iya, Karena teman-teman ngetes juga gitu. maksa gitu, Ya. Bu. Jodoh-jodohin terus. Terus mencoba gitu. Taunya akhirnya Disakiti. Nah, terus apa lagi yang kena? Bukan disakiti aja, mental kena, belajar kena, terus apa? Yang raut mukanya yang cerah akhirnya kusam. Terus dosa kena juga. Yang menanggung dosa siapa? Ayah. Sekarang Ibu contohkan ya. Seperti ini. Ya. Ini roti. Ya. Kalau andai kata Ibu buka satu roti, nah kita tunggu sampai 15 menit. Sedangkan ini rotinya bagus terbungkus. Nah, yang mana Alicia yang mau ambil? Yang masih terbungkus. Alasannya? Karena belum dibuka, belum diapa-apain, masih bersih, Bu. Nah, jadi artinya apa? Hubungan Alicia itu udah nggak bersih lagi. Nggak sewajarnya di kayak gitu. Ya, betul sekali. Seharusnya Alicia kalau suka sama teman boleh, tapi ada batasnya. Kenapa? Ini Alicia sebagai mutiara loh di mata orang tua. Orang tua pun nggak tahu Alicia pacaran. Yang rugi siapa? Alicia. Kalau Alicia yang rugi berarti Alicia ini nih udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu mau nggak makannya? Enggak. Kenapa? Karena udah nggak bersih lagi, Bu. Udah nggak apa ya? Udah terbuka gitu, Bu. Nggak bisa lagi dikonsumsi. Oke, terkontaminasi bakteri. Oke. Jadi gimana menurut Alicia? Yang Alicia lakukan itu baik nggak untuk diri Alicia? Enggak, Bu. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya pacaran itu, nak, antara dua pasangan yang berbeda yang saling suka, memiliki perasaan yang sama, tapi kita dibatasi dalam Islam selepas menikah baru boleh pacaran.
Apalagi menjelang nikah berarti Ananda harus ta'aruf. Berarti kalau usia Ananda seperti ini, Ananda harus bisa mencari banyak teman, bukan mencari pacaran yang nggak sehat. Ya, banyak di kalangan remaja Ananda pacaran yang nggak sehat, akhirnya mentalnya kena, belajarnya kena, nilainya kena, terus sikapnya juga kena. Ya, paham sampai di sini, Nak? Paham. Nah, apa yang anak ibu paham dari sini menurut anak ibu? Kalau misalnya untuk hubungan seterusnya, Bu, kalau misalnya cowok itu pasti milihnya itu yang masih belum diapa-apain, Bu. Kalau yang udah diapa-apain mana mau cowok, Bu? Hah, cantik tuh. Nah, kan cantik tuh, pintar anak ibu. Oke, yang pertama yang pacaran, gimana? Mau nggak melanjutkan pacaran sama si doi itu atau diselesaikan aja? Diselesaikan aja lagi, Bu. Oke, gimana caranya? Waktu itu si doi itu yang mengungkapkan rasa atau Alicia yang mengungkapkan rasa? Si doi, Bu. Soalnya teman dia sama teman Alicia itu kan kenal, pacaran juga, maksa-maksa gitu jodoh-jodohin. Jadi Oke, si doi dari itu dia ya. ya. Oke, kalau sekarang ini gimana? Pas sudah ada di depan Alicia ini, ada ibu, terus udah ibu kasih juga petunjuk kayak gini, gimana? Udah nggak mau lagi, Bu. Oke, siapa yang memutusinnya? Alicia aja yang mutusin. Oke, bagus. Putusinnya dengan baik-baik supaya dianya itu enggak tertekan atau sakit hati, atau nantinya takutnya nih bahasanya itu ya harus bahasa yang baik-baik, bukan bahasa yang kurang pantas. Ya? Iya, Bu. Oke, sekarang ibu nanya, ini udah 3 tahun Alicia pacarannya. Iya. Oke, 3 tahun itu cuman pegang tangan saja atau ada rangkul semua badan gitu? Enggak, Bu. Paling jauh pegangan tangan aja. Oke, bagus. Berarti Alicia sebelum menjerumus ke hal yang negatif nantinya, lebih baik tarik diri ya. Masih banyak teman atau bestie atau laki-laki yang di luar yang lebih suka sama Alicia. Yang terpenting satu, Alicia apapun kegiatan harus tahu orang tua. Ya, terutama pacaran nggak boleh sembunyi-sembunyi, itu nggak baik. Oke. Untuk pacaran udah selesai ya. Ada iming-iming yang lain, istilahnya sakit hati gitu. Dalam artian karena pacaran terlalu sebenarnya lama gitu ya. Menyesal aja pernah punya pacar gitu. Apalagi sembunyi-sembunyi dari orang tua. Oke, karena belum ini ya, belum mendalam ya bawaan perasaan ke dia ya. Iya. Oke, terus yang kedua, pembahasan kita yang kedua ya, yang tentang bully itu. Maksudnya apa? Maksud bully apa, Bu? Iya, yang anak ibu bilang tadi. Itu, Bu, sebelumnya kan membuli yang cewek itu tuh cuman main kayak mengasut-asut orang-orang di sekitarnya. Tapi ternyata orang-orang tuh jauh juga, Bu. Dia malah main sampai fisik juga karena dibilangnya si cewek itu yang Alicia bilang simpanan. Jadi orang teman-teman sekitarnya yang gak suka pun ikut-ikutan. Jadi makin parah membulinya, Bu. Itu membuat nyesal banget, Bu. Oh, itu. Padahal sebelumnya Alicia ada komunikasi sama dianya? Enggak. Cuman sakit hati aja ngeliat dia tuh sering banget deket-deket sama si doi. Nah ini ya nak, karena jiwa mudamu terlalu meronta-ronta ya. Nah untuk kedepannya, nah ibu nggak boleh kayak gitu. Ya, tanya dulu ya perempuannya gitu. Ya, apakah dia memang suka sama yang doimu atau cuman iseng-iseng aja untuk memanas-manaskan anak ibu gitu ya. Tanya dulu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, nah ibu jangan emosi. Ya, jangan membulinya langsung. Soalnya nggak kepikiran kalau misalnya bulinya tuh sampai parah, Bu. Sangka Alicia tuh cuma sampai dikucilkan aja. Nah itu nggak boleh. Nah di dalam pendidikan yang namanya bully ini, nah itu ada masuk bully fisik. Kalau bully fisik ini, nah kalau dia mengadu ke
pihak yang berwajib, anak ibu kena karena divisum. Ini udah sampai kena badannya atau bagaimana? Cuman itu Bu, terakhir dilihat si cewek itu dibully temannya tuh sambil narik-narik pakaiannya gitu, ditarik-tarik jilbabnya karena dibilang hal-hal yang nggak pantas gitulah Bu. Karena kan di situ posisinya si cewek itu dikira sebagai simpanannya, bukan Alicia yang dikira sebagai simpanannya. Gitu. Tapi Alicia waktu itu posisinya berada di lokasi kejadian atau bagaimana? Yang saat ditarik-tarik itu ya Bu. Tapi Alicia diam aja, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Soalnya Alicia takut nanti Alicia juga ikut dibully. Berapa orang itu waktu itu? Waktu itu sampai 3 orang Bu. 3 orang. Itu cewek semua atau bagaimana? Iya, cewek semua. Cewek semua. Oke. Nah, sekarang mau nanya, bully itu apa sama Alicia? Arti bully itu? Bully itu perilaku yang menghancurkan mental seseorang Bu. Nah, itu dia. Ya, apalagi bullynya bully fisik ya, Nak. Artinya kita berada di Indonesia ini ada azas hukumnya, peraturan undang-undangnya ada. Jadi nggak boleh asal bertindak saja. Oke? Paham sampai di sini ya? Paham Bu. Oke, untuk kedepannya bagaimana? Mau berubah Bu, cuman mau baikan ke si cewek itu gengsi gitu Bu. Ada solusinya lah Bu. Oke, Acia mau minta solusi sama ibu. Aduh, ibu nggak memberi solusi nak, tapi ya, ibu inginkan pikiran Alicia itu dirubah. Ya, yang memberi solusi itu Alicia bukan ibu. Gimana bagusnya kalau menurut Alicia? Itu Bu, mungkin Ibu bisa bantu Alicia bertemu sama si cewek itu. Mungkin, nggak ada kata mungkin. Siap nggak mentalnya? Masih belum Bu. Terus sampai kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Soalnya takut juga Bu, nanti dia nggak mau maafin. Itu kan sisi negatif dalam pikiran Alicia. Sekarang kan kita alihkan yang sisi negatif itu ke sisi yang positif. Kalau dari Alicia, diri Alicia yang duluan mengutarakan minta maaf ke dia, pastinya tidak diperpanjang. Ya kan? Yang kedua, siapkan mental menghadapinya. Yang ketiga, kalau andai kata dianya emosian atau bermain fisik juga nantinya, yang penting apa tujuan pertama? Minta maaf dulu. Itu dia. Ya. Bisa? Bisa Bu. Oke. Gimana rasanya hari ini? Udah agak lega Bu, karena udah diceritain semua. Oke. Nah, ini nih Ibu ada instrumen, ada pena Alicia? Ada Bu. Oke. Silakan Alicia isi. Ini Selama proses konseling. isi namanya inisial atau nama asli? Inisial aja. Inisial aja. Silakan pilih alternatif item jawaban dari pernyataan Ibu. Oke, berikutnya. Udah Bu. Oke, udah ya, udah semua ya. Oke, sekarang Ibu nanya ke Alicia. Hal apa yang bisa Alicia dapat dari konseling kita hari ini? Itu Bu, hal untuk berani berkata jujur, untuk mengungkapkan kesalahan. Habis itu didorong untuk berpikir lebih mandiri ke depannya Bu, berpikir-pikir dulu sebelum berbuat.
Oke. Ada lagi? Em, tanyakan kepastian dulu Bu, baru bertindak gitu. Kepastian kepada siapa? Tanya Kepastian. kepastian ke diri Mm-mm. sendiri ya. Oke. Terus gimana perasaannya hari ini? Sesudah diceritakan semuanya sama Ibu, terus Alicia udah bisa eh, mengatasi atau memikirkan pikiran yang positif untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu. Gimana perasaannya? Perasaan Alicia saat ini tuh udah lega gitu Bu, soalnya semua masalah itu udah Alicia ceritakan. Kalau yang menghantui Alicia tuh udah Alicia ceritain ke Ibu, jadi rasanya tuh ada lega-leganya gitu Bu. Oke. Gimana tindakan Alicia untuk ke depannya? Nah, perlu hati-hati lagi Bu, nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Mulai dari sekarang ya. Ya Bu. Keluar dari ruangan ini langsung berubah dalam artian step by step. Ini yang Alicia sampaikan sama Ibu, langsung Alicia bilang ke diri, Alicia harus bisa Berubah. menjadi yang lebih Baik. baik dan menghargai diri sendiri, orang Lain. tua dan orang lain. Ya, oke. Karena waktu kita ini ya Ibu mau masuk kelas ya Nak. Oke. Hanya itu saja. Ada yang lagi yang mau disampaikan? Udah Bu, udah habis itu aja. Udah. Oke. Kalau begitu Nak, sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk melihat perubahan baik ke arah baik Cia, tiap minggunya lapor ke Ibu ya. Baik Bu. Oke. Gimana kelanjutan atau gimana merubah yang terbaik untuk diri sendiri itu. Kalau misalnya bisa merubahnya minggu besok kita berjumpa lagi ya. Terus kalau ada perubahannya lebih baik lagi, kita jumpa 2 kali dalam seminggu atau 1 kali dalam seminggu atau 1 kali dalam sebulan nanti. Oke. Karena Ibu mau masuk kelas ya, yaudah. Oke. Itu saja ya Kak. Ya, makasih ya Bu sudah mendengar Iya. cerita Alicia. Sama-sama Nak. Boleh keluar lagi Bu? Boleh. Permisi ya Bu. Iya Nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.